Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran. Siapa yang sudah hafal tabelnya? Ini syarat untuk lanjut ke bagian berikutnya. Sudah hafal, Andra? Karya sob. Isim maksur, bagaimana tanda i'rabnya? Abu Azam, isim maksur, bagaimana tanda i'rabnya? Ketika marfu dengan dhammah muqaddarah. Terus ketika nasab fathah muqaddarah, dengan fathah muqaddarah. Terus ketika majrur kasrah muqaddarah. dengan kasrah muqaddarah. Iya. Terus untuk isim maksur, bagaimana Abu Khalid? Isim mangkus. Terus antum sudah hafal atau lihat kitab? 6 hari 7 hari waktu menghafal, 7 kali 24 jam, 1 jam 60 menit. Terus ketika masuk ketika majrur kasrah muqaddarah. ya, coba contohkan dalam kalimat. Nah, bagaimana Andra? Isim mangkus bagaimana i'rabnya? Isim mangkus kalau i'rabnya tuh kalau marfu atau Ya, kalau i'rab berarti semuanya marfu, mansub, majrur. ini apa tuh namanya? Kalau marfu contohnya kalau apa namanya? Al-Qadi ya kan? Kalau marfu dia ini fathah apa namanya? Dhammah muqaddarah. Dengan dhammah muqaddarah. Terus Dhammah muqaddarah. Terus kalau mansub dia fathah. Kalau dia ini apa lagi tuh? majrur. Majrur dia kasrah muqaddarah. Dengan kasrah muqaddarah. Terus jamak taksir. Bagaimana dengan jamak taksir? Pak Khairul. Sir.
Marfu dengan fathah. Tidak ada. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Dengan kasrah. Apa contohnya? Kalau marfu auladun. Auladun. Terus majrur auladi. Aulada. itu kalau mansub. Aulad. Auladan. Terus Auladi. Marfu auladi. Majrur auladi. auladin. Isim mufrad bagaimana Asri? Ini antum murojaah enggak di rumah ini? Kalau enggak murojaah ini alamat i'rabnya ini majzum ini. Kalau enggak diulang, enggak ada gunanya belajar. Kan kita bukan Imam Syafi'i kan? Ada yang Imam Syafi'i di sini? Yang sekali dengar langsung hafal, enggak pernah lupa-lupa sampai meninggal. Ya enggak seperti itu belajar nahwu ini. Belajar tuh harus diulang. Ya pertemuan sekali sepekan ini adalah intinya sebenarnya menambah materi. Ya kalau baru di sini murojaahnya ya enggak ada gunanya. Yakin enggak ada gunanya. Enggak begitu cara belajar. Iya. Apalagi sudah masuk bab i'rab. Itu inti dari nahwu. Ya kalau nggak diambil taujih setengah jam sehari itu nggak akan berhasil. Kita tidak mendahului takdir, cuman begitulah keadaan yang ada. Jadi harus diulang pelajaran tersebut di rumah. Anda sudah sampaikan belajar nahwu itu tidak seperti belajar fikih. Belajar fikih datang duduk dengar paham bisa diamalkan insyaallah. Tapi kalau nahwu itu butuh kesabaran untuk beberapa masa sampai sense jiwa rasa nahwu itu dapat. Iya. Dan orang itu harus bersabar sampai dia merasakan enaknya nahwu itu ketika sudah bisa baca kitab. Nah, kalau seperti ini memang harus berjibaku di awal-awal. Apalagi pertemuan cuma sekali sepekan. Ya, ini pertemuan yang tidak ideal sebenarnya, tapi kita mendekati ideal itu caranya dengan murojaah di rumah. Ya, dengan murojaah di rumah. Kalau pertemuan sekali sepekan ini materi itu harus langsung hafal sudah. Ya kita punya 6 hari di rumah. 6 hari di rumah. Iya, jadi kalau seperti ini keadaannya mau lanjut pun juga bingung kan? Karena lanjut akan menambah beban. Iya. Kalaupun di murojaah, ya, lihat buku juga kan sama aja, nggak murojaah juga namanya. Jadi gimana caranya ini? Jadi Anda lemparkan kepada audiens bagaimana menjawabnya ini. Tolong berikan kepada anak teori belajar yang bagus. Ya kan? Kalau tidak seperti cara yang Anda sampaikan tadi. Iya, ini repot kita nanti ini mau lanjut ini. Belajar tentang isim-isim yang mengalami i'rab. Ini berikutnya ini isim-isim yang senantiasa mabni. Menghafal lagi. Pokoknya setiap lembar ini menghafal semua intinya. Di awal-awal mau seperti itu. Nanti akan terjadi pengulangan kata. Kalau seandainya seseorang itu sudah sering mendengar kata itu berulang, udah dia akan hafal sendirinya, tidak perlu terjemahan lagi. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke perincian dari isim allazi la yansharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Itu berat lagi itu materinya. Sampai di kitab-kitab yang di atas, di antara materi yang terberat itu pada bab ini. Isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa dia tidak bisa menerima tanwin? Iya.
Itu kita lanjutkan. Al-asma'ul mabniyat. Ya harus dirubah caranya. Kalau enggak, ana siap bubarkan majelis. Ya, ana siap bubarkan majelis. Kalau seandainya tidak akan menghasilkan hasil, tidak akan menghasilkan buah, ya kita bubarkan aja majelis. Karena enggak seperti ini cara belajar. Ya apa, ana harus bicara terus terang seperti ini. Iya kan? Dan kita enggak perlu juga berbasa-basi sebenarnya. Iya, jadi begitu cara belajar ya, begitu cara belajar. Harus diulang di rumah. Bagaimana nanti kita menghadapi pelajaran yang itu bertemu setiap hari? Ya kan, kita pelajari kan dalam rangka mengangkat kebodohan. Dalam rangka mengangkat kebodohan. Dan sumber Islam itu, sumber ilmu Islam itu adalah dari kitab. Bagaimana kita bisa membacanya? Itu dengan mengulang, dengan belajar bahasa Arab ini. Iya. Jadi mari kita sama-sama bertahun dengan baik. Iya. Baik yang mengajarnya maupun yang belajar, kita sama-sama ya sama-sama bertahun. Iya. Berarti pada poin ini al-asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni. Ya, isim-isim yang mabni. Berarti apa? Isim-isim yang keadaan akhir dari isim tersebut tidak berubah. Dia senantiasa berada pada satu keadaan. Yes, dia senantiasa berada dalam satu keadaan. Dia tidak berubah. Dun dan din tidak berubah dia. Dia tetap pada satu keadaan saja. Nah, mana saja isim yang mabni tersebut? Di sini ada 5 jenis isim yang senantiasa mabni, yang tidak pernah berubah keadaan akhirnya, walaupun amil yang masuk berbeda-beda. Yang pertama, ismut domir. Isim domir. Nanti akan datang penjelasan khusus, bab khusus tentang domir ini. Apa yang dimaksud dengan domir? Kata ganti. Domir maksudnya adalah kata ganti. Itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Misalnya, kata ganti orang pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu atau kalian. Kata ganti orang ketiga, dia atau mereka. Seperti itu juga dalam bahasa Arab. Itu diistilahkan dengan domir. Orang pertama namanya mutakallim. Nanti akan ada babnya. Orang kedua namanya mukhatab. Orang ketiga namanya ghaib. Nah, domir ini, kata ganti ini senantiasa mabni. Tidak pernah berubah keadaannya. Misalnya, dikatakan huwa. Huwa itu artinya apa? Dia. Dia satu orang laki-laki. Itu namanya huwa. Dia satu orang laki-laki. Nah, huwa ini senantiasa dengan fathah. Dia nggak akan pernah berubah menjadi huwa atau hui. Nggak akan pernah dia seperti itu. Hu atau hui. Nggak akan pernah. Dia selalu dengan fathah, yaitu huwa. Sehingga dikatakan dia apa? Dia mabni. Demikian juga anta. Kamu satu orang laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Anta. Selalu dengan anta, yaitu dengan fathah pada huruf ta'nya. Gak akan berubah menjadi antu atau anti. Ya, memang dalam bahasa Arab ada anti, tapi kan maknanya bukan kamu satu orang laki-laki, tapi kamu satu orang perempuan. Maknanya sudah berubah. Selama kita inginkan di situ adalah kamu satu orang laki-laki, maka selama itu juga dia selalu dengan fathah, anta. Jadi tidak berubah, ya, tidak berubah. Terus ana, saya. Ya, saya. Selalu dengan fathah. Enggak akan berubah menjadi ani atau anu. Nahnu, kami. Senantiasa dengan dhammah. Tidak berubah nahna atau nahni. Antum juga demikian, selalu dengan sukun mimnya. Antum. Enggak akan pernah menjadi antuma, antumi, antumu. Enggak ada dia. Apalagi antimu. Ya kan? Antum selalu
mabninya dengan sukun. Antum tidak akan pernah berubah. Anti juga demikian, hiya juga demikian. Kalau kalau antum apa tadi? Kalian, 2 orang atau lebih laki-laki. Ya, antum itu kalian, 2 orang, lebih dari 2 orang untuk laki-laki. Kalau anti, kamu 1 orang perempuan. Kamu 1 orang perempuan. Hiya, dia 1 orang perempuan. Dia 1 orang perempuan. Ini dia beberapa jenis dari dhamir. Dhamir itu banyak pembagiannya. Yang dhamir itu banyak pembagiannya. Akan ada bab khusus tentang masalah dhamir. Intinya semua dhamir selalu mabni. Semua dhamir selalu mabni. Bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, bisa dengan sukun, bisa dengan dhammah. Iya. Yang kedua, ismu isyarah. Ismul isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini atau itu. Itu dia. Ismul isyarah, kata tunjuk. Maka di sini ditunjukkan, disebutkan di sini ada 12 isim isyarah. Ada 12 isim isyarah. Dan semua ini memiliki makna yang berbeda-beda. Perhatikan, untuk 2 baris pertama, ya, untuk 2 baris pertama, hadza sampai haula'i, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, itu yang ditunjuknya adalah sesuatu yang dekat. Ya, 2 baris pertama, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. 2 baris pertama ini yang dia tunjuk adalah satu yang dekat. Hadza, hadzani atau haula'i, yang ditunjuk itu dekat orangnya. Kalau baris ketiga dan keempat, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, itu yang ditunjuk adalah jauh. Jadi diartikan itu. Nah, kemudian baris pertama, hadza, hadzani, haula'i, yang mana itu yang ditunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza, hadzani, haula'i itu jika yang ditunjuk adalah perempuan, laki-laki. Jika yang ditunjuk adalah laki-laki, berarti laki-laki dekat. Hadhihi, hatani, haula'i, itu yang ditunjuk adalah perempuan, berarti perempuan dekat. Misalnya kita bersama di samping istri kita di sini misalnya, dan ada lawan bicara kita. Kita katakan hadhihi zaujati, ini istri saya. Kenapa kita pakai kata ini, kata hadhihi? Karena hadhihi itu digunakan untuk menunjuk menunjuk perempuan dekat. Ya kan? Perempuan dekat. Itu kalau 1 orang. Ya kan? Kalau 2 orang bagaimana? Ya, misalnya dia punya istri 2 orang gitu kan? Berarti dia katakan apa? Hatani zaujati. 2 orang perempuan ini adalah istri saya. Nah, begitu dia. Jadi, baris pertama itu yang ditunjuk adalah laki-laki dekat. Baris kedua yang ditunjuk adalah perempuan dekat. Baris ketiga, laki-laki jauh. Misalnya ada seorang laki-laki yang sedang berada di tempat jauh itu, kita tunjuk dia, zalika abi. Laki-laki itu adalah bapak saya. Jadi dia tunjuk begitu. Zalika abi. Zalika, zanika, ulaika, itu untuk kata tunjuk laki-laki. Yang ditunjuknya adalah laki-laki jauh. Kalau tilka, tanika, ulaika, yang ditunjuk itu adalah perempuan jauh. Perempuan jauh. Tilka ummi misalnya. Perempuan itu merupakan ibu saya. Tanika
ulaika. Jadi baris keempat ini perempuan jauh. Yang baris keempat ini perempuan jauh. Lalu di sini kita perhatikan kolom yang pertama, hadza, hadhihi, dzalika dan tilka, itu kalau satu orang. Terpahami ini? Kalau satu orang. Berarti apa? Kalau hadza berarti laki-laki dekat satu orang. Begitu ya? Kalau hadhihi berarti perempuan dekat satu orang. Dzalika laki-laki jauh satu orang. Tilka perempuan jauh satu orang. Itu dia. Terus kolom yang kedua, hadzani hatani, dzanika dan tanika, itu kalau seandainya dua orang. Kalau seandainya dua orang. Berarti kalau hadzani dua orang laki-laki dekat. Kalau tanika dua orang perempuan jauh. Ya. Kolom yang ketiga itu untuk jumlah lebih dari dua. Ya, kolom yang ketiga haulai dan ulaika itu yang artinya adalah mereka. Ya, itu untuk satu hal yang jauh, dua lebih dari dua orang. Ya, lebih dari dua orang. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah dekat atau jauhnya, laki-laki atau perempuannya, terus jumlahnya satu atau dua orang atau lebih dari dua. Ini yang menjadi pertimbangan untuk isim isyarah. Ya, ini yang menjadi pertimbangan untuk isim isyarah. Yang ketiga, isim mausul, yaitu kata sambung. Isim mausul yaitu kata sambung. Yang maknanya yang maknanya yang, bukan yang artinya sayang ya. Yang ya. Misalnya baris pertama alladzi, alladzani dan alladzina, alladzi, alladzani dan alladzina, itu kalau seandainya isim mausul itu untuk yang laki-laki. Kalau allati, allatani, allati atau allai, itu ada dua. Baris yang kedua itu allati, allatani, allati atau allai. Itu untuk apa? Untuk perempuan. Untuk perempuan. Kolom yang pertama kalau seandainya menunjukkan satu orang. Kolom kedua dua orang. Kolom yang ketiga lebih dari dua. Alladzina, allati atau allai, itu apa? Itu untuk lebih dari dua orang. Kalau kita contohkan dalam kalimat seperti ini misalnya, Ja'a ya, ini contoh kalimatnya. Ja'alladzi daraba Muhammadan. Telah datang alladzi yang daraba telah memukul Muhammad. Berarti artinya apa? Telah datang orang yang telah memukul Muhammad. Siapa itu? Ya terserah siapa yang telah memukul Muhammad. Itu dimunculkan dalam bentuk isim mausul. Ini namanya isim mausul. Kenapa kita pakai allazi? Karena memang yang memukul Muhammad itu satu orang laki-laki. Ya, satu orang laki-laki. Kalau seandainya yang memukulnya itu dua orang, kita katakan ja'alladzani. Kalau yang memukulnya itu banyak orang, ja'alladzina. Ja'alladzina. Demikian seterusnya.
Nah, ini diantara contoh, ya, diantara contoh bahwasanya ini merupakan isim mausul. Ini merupakan isim mausul yang mana dia itu mabni dengan sukun dia. Padahal di sini dia statusnya sebagai apa nih? Sebagai fa'il atau sebagai sebagai subjek nih ini. Ya sama kalimatnya kita katakan ja'a Zaidun. Telah datang Zaidun. Ya, telah datang Zaidun. Zaidun di sini sebagai fa'il atau sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, maka dia harus marfu, dia harus rafa' dia. Rafa'nya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia termasuk isim apa ini? Isim mufrad, karena dia termasuk isim mufrad. Nah, makanya itu, karena dia di sini sebagai fa'il atau sebagai subjek, dan subjek itu mesti rafa'. Rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia itu isim mufrad. Nah, begitu dia runtutannya. Zaidun di sini sebagai fa'il. Kalau fa'il berarti dia rafa'. Kalau rafa' berarti dengan dhammah. Kenapa kita pilih dhammah? Karena dia termasuk isim mufrad. Maka sama di sini dia. Allazi di sini dia sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai subjek. Kalau sebagai subjek dia harus rafa'. Ini kalau seandainya dia apa? Kalau seandainya dia termasuk isim mu'rab. Tapi kan allazi ini isim mausul yang mabni. Ya, isim mausul yang mabni, maka tetap dia itu dengan sukun di sini. Ya, tetap dia kita pakai dengan sukun. Baik ketika dia rafa maupun ketika dia nasab maupun ketika dia majrur, maka dia selalu dengan sukun. Ya. Terpahami ini? Ya, karena dia itu sebagai isim mausul, maka isim mausul ini mabni tidak pernah berubah. Ininya selalu dengan sukun, baik ketika dia rafa ataupun ketika dia nasab ataupun ketika dia majrur, maka dia selalu dengan sukun. Berbeda dengan Zaidun, ketika marfu dengan dun, ketika mansub dengan dan, ketika majrur dengan din. Berbeda dia, karena satunya mu'rab, satunya mabni. Jadi isim mausul termasuk isim yang senantiasa mabni. Selalu dia itu mabni. Sudah? Yang keempat adalah isim istifham, yaitu isim yang digunakan untuk bertanya. Isim yang dipakai untuk bertanya. Maka ini juga selalu mabni. Man misalnya. Siapa? Man ismuka. Bertanya tentang namanya. Kaifa, bagaimana? Kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Dia bertanya dia di sini. Terus kam, berapa? Kam samanuha. Berapa harganya? Mata, kapan? Mata jita, kapan kamu datang? Aina, aina kunta. Di mana kamu tadi? Nah, seperti itu. Jadi isim-isim ini dipakai untuk pertanyaan.
Dia selalu mabni, tidak akan pernah man menjadi manu, mana atau mani. Kaifa jadi kaifi, kaifu, tidak pernah. Dia selalu mabni seperti itu, mabninya dengan fathah untuk kaifa. Kalau man mabninya dengan sukun. Kalau kam mabni dengan sukun dan demikian seterusnya. Tidak akan berubah-ubah dia keadaannya. Nah, itu namanya isim istifham. Terus yang berikutnya adalah isim syarat. Isim syarat, isim yang menunjukkan syarat. Nah, isim syarat ini mirip dengan isim istifham. Sama dia. Cuma yang membedakan adalah makna. Ya, yang membedakan adalah makna. Man menjadi isim syarat dan juga bisa menjadi isim istifham. Terus bagaimana kita membedakannya? Kita bisa bedakan melalui konteks kalimat. Kalau seandainya konteks kalimat itu bertanya, maka man istifham. Kalau seandainya konteksnya itu memberikan syarat, maka man syartiyah namanya. Ana contohkan satu. Man yang dia itu menunjukkan syarat dan man yang menunjukkan istifham, pertanyaan. Man yang maknanya pertanyaan. Man jaa ilayya, siapa yang datang kepadaku? Ya, misalnya ada orang yang tadi sore datang ke rumahnya. Terus dia tidak bertemu dengan orang tersebut. Bertemunya cuma dengan istrinya. Terus dia tanya pada istrinya, "Man jaa ilayya?" Siapa tadi yang datang menemui saya? Man di sini mana apa namanya? Man istifham. Adapun kalimat yang kedua, man yang merupakan syarat. Man jaa ilayya akramtuhu. Ya. Man jaa ilayya akramtuhu. Siapa yang datang kepada saya, maka saya akan muliakan dia. Ya. Siapa yang datang kepada saya, maka saya akan muliakan. Ini man di sini man syarat. Man syartiyah di sini. Kenapa? Karena dia menunjukkan syarat. Syaratnya seseorang itu datang kepada saya. Maka jawaban dari syarat, saya akan muliakan orang tersebut. Kan nggak mungkin kita pahami ini mannya mam istifham. Siapa yang datang kepada saya kemudian saya memuliakannya? Kan nggak seperti itu kita pahami kalimat ini. Tapi akan kita pahami kalimat ini sebagai kalimat syarat. Barang siapa yang datang atau siapa yang datang kepada saya, maka saya akan muliakan dia. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Maka man di sini namanya man syartiyah. Kalau ini man istifhamiyah, man untuk bertanya. Di sini tidak akan mungkin kita pahami ini man syartiyah. Karena man syartiyah itu menuntut ada jawabannya. Ya, man syartiyah itu menuntut ada jawabannya. Kalau ini syarat, ini namanya syarat. Kalau ini berarti apa? Jawab syarat namanya. Jawaban dari syarat. Ya, jawab syarat. Syarat orang tersebut datang kepada saya, ya, itu syaratnya, maka jawaban syaratnya adalah saya akan memuliakan dia. Nah, ini dia beda antara man syartiyah atau isim syartiyah, isim syarat secara umum dengan isim istifham. Ya.
Pilih. Kita lanjutkan. Jadi ini dia 5 isim yang selalu mabni. Ya, 5 isim yang selalu mabni. Sekarang kita lanjutkan alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda mabninya sebuah isim. Alamat itu artinya tanda-tanda. Tanda-tanda mabninya isim. Pada tabel yang pertama itu tanda-tanda i'rabnya isim. Bagaimana isim yang 9 tersebut keadaan i'rabnya berbeda-beda ketika rafa, nasab maupun jar. Ada 9 isim, masing-masing memiliki 3 tanda. Berarti 27. Nah, terkait dengan masalah binanya isim, terkait dengan mabninya isim ini, maka isim tersebut cuma memiliki tanda 4 saja. Mabninya isim tersebut cuma memiliki 4 tanda saja. Dan ini gampang sekali untuk menghafalnya. Ada yang mabni ala fathi, mabninya dengan fathah. Ada yang mabniyun ala kasri, mabninya dengan kasrah. Yang ketiga mabniyun ala dhammi, mabninya dengan dhammah. Dan yang keempat mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Ya, selalu dia seperti ini keadaannya. Yang mabni dengan fathah, contohnya anta. Anta termasuk dhamir. Ya, anta termasuk dhamir. Mabni dengan fathah. Kaifa bisa isim syarat, bisa isim istifham. Aina juga begitu. Bisa isim syarat, bisa isim istifham. Zalika dan tilka isim isyarat. Perhatikan semuanya itu mabni dengan fathah. Huruf akhirnya diharokati dengan fathah. Anta, huruf ta'nya. Kaifa, huruf fa'nya. Aina, huruf na-nya. Zalika, huruf ka. Tilka, huruf ka. Semuanya itu diharokati dengan fathah. Dan selalu dia fathah. Tidak akan pernah dia berubah menjadi berharokat lain. Iya. Yang kedua, mabni alal kasri, mabni dengan kasroh. Contohnya anti, dhamir. Ya, anti. Hadhihi isim isyarah. Haula'i juga isim isyarah. Iya. Itu mabni dengan sukun, dengan kasroh. Yang ketiga, mabni alal dhammi, mabni dengan dhammah. Mabni dengan dhammah. Mislu contohnya nahnu. Selalu dengan nun, nunnya itu di dhammah, nahnu, haitsu, dan seterusnya. Yang keempat, mabni dengan sukun, hum. Lihat nunnya dengan sukun, antum, mimnya dengan sukun. Ana dengan sukun juga karena diakhiri dengan alif. Ya, ana diakhiri dengan alif. Dan alif itu pasti apa? Pasti tidak dia bisa diharokati. Alif itu tidak bisa menerima harokat, maka dikatakan dia sukun. Iya. Jadi ini dia 4 tanda mabninya isim. 4 tanda mabninya isim. Iya, dia lebih ringan daripada isim yang mu'rab. Karena isim yang mu'rab ini ada 9, masing-masingnya memiliki 3 tanda berbeda. Maka jumlahnya lebih banyak daripada ini. Ini cuma sekedar 4 saja. Ya, 4 saja tanda dari binanya sebuah isim. Pelajaran berikutnya, tafasilul asma'i allati la tansarifu. Tafasilu
perincian-perincian. Al-asma'i dari isim allati yang la tansarifu tidak menerima tanwin. Perincian dari isim-isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim-isim yang tidak menerima tanwin ini kalau kita jumlahkan ada 12. Ada 12 jenis mereka ini. Ya, jenisnya 12. Apalagi individunya. Nah, lebih dari itu lagi. Nah, makanya ini perlu pengenalan yang lebih dalam tentang isim-isim yang tidak menerima tanwin. Maka setidaknya pada malam ini ya kita ambil 3 saja. Ya, 3 yang dikelompokkan atas tersebut. Yang pertama kata beliau, sighatu muntahal jumu'i. Sighah bentuk muntaha puncak atau akhir. Jumu' penjamaan. Bentuk akhir dari penjamaan. Ya, bentuk akhir dari penjamaan. Di sini kita contohkan dulu dalam rangka mendekatkan pemahaman. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang dia itu memiliki derajat dalam penjamaan, tingkatan dalam penjamaan. Maka nanti jamak yang paling akhir yang menunjukkan jumlah paling banyak itu sudah tidak lagi menerima tanwin. Contohnya apa? Kalbun. Kalbun itu artinya 1 ekor anjing. Kalau anjingnya banyak, kilabun. Ya, ini orang Khawarij. Anjing-anjingnya penduduk neraka. Rasulullah mengatakan kata kilab. Kilabun. Ini jamak ini. Ini bentuk jamak. Dia masih pakai tanwin. Tapi nanti kalau seandainya anjingnya banyak sekali menjadi apa? Akalib. Akalibu. Dia sudah tidak menerima tanwin lagi. Ya, dia sudah tidak menerima tanwin lagi. Nah, jadi beberapa kata dalam bahasa Arab itu mereka memiliki penjamaan yang bertingkat. Maka jamak yang paling akhirnya itu dikatakan sighah muntahal jumu'. Bentuk akhir dari penjamaan. Ya, bentuk akhir dari penjamaan. Kalau ini belum bentuk akhir, karena ini belum bentuk akhir, maka masih menerima tanwin dia. Kalau ini sudah bentuk akhirnya, maka dia sudah tidak menerima tanwin. Dan tidak semua kata memiliki derajat dalam penjamaan. Ya, kata-kata tertentu saja. Nah, seperti ini dinamakan dengan jamak sighah muntahal jumu'. Bentuk akhir dari penjamaan. Nah, ini tidak menerima tanwin. Ini tidak menerima tanwin. Lalu, dari kasus seperti ini, para ulama ahli nahwu pun akhirnya membuat sebuah formula, rumusan khusus. Isim jamak yang dia itu mengikuti pola mafa'il, mafa'ila atau mafa'ila, maka itu tidak menerima tanwin. Nah, perhatikan ini lagi. Kita jelaskan wazannya atau polanya. Isim-isim jamak yang dia mengikuti pola mafa'il atau mengikuti pola mafa'ilu, maka ini tidak menerima tanwin. Dicontohkan oleh beliau 2. Contohnya masajidu. Masajidu ini mengikuti pola ini enggak? Mafa'ilu, masajidu. Mengikuti kan? Iya. Makanya ini termasuk dari sighah muntahal jumu'. Sehingga masajid, jamak dari masjid, tidak boleh pakai tanwin. Kemudian apa mufradnya? Bentuk mufradnya masjidun. Ya, masjidun ini ma'ruf sudah. Masjidun itu bentuk mufradnya. Kalau jamaknya masajidu, karena dia itu mengikuti pola mafa'ilu, maka tidak menerima
tanwin. Terus yang kedua adalah mafa'ilu, ada tambahan ya sukun di sini. Contohnya dana niru, mafa'ilu. Dia mengikuti wazan ini. Apa bentuk mufradnya? Dinar, ya kan? Bentuk mufradnya dinarun. Satu buah dinar. Kalau dinarnya banyak, dana niru. Karena mengikuti pola ini, maka dia tidak menerima tanwin. Ini dinamakan dengan sirah muntahal jumu'. Ya, ini dinamakan sirah muntahal jumu'. Jadi semua isim mufrad, semua isim jamak yang dia mengikuti pola ini, mafa'il atau mafa'il, maka itu tidak menerima tanwin. Ya, tidak menerima tanwin. Ya, kalau di sini beliau tidak sebutkan wazan yang kedua, mafa'il. Beliau tidak sebutkan wazannya. Cuman beliau ambilkan contohnya. Mafa'il untuk masajid, mafa'il untuk dananir. Sudah? Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, yang tidak menerima tanwin juga adalah dinamakan dengan
Alifut ta'nisis, alifu at-ta'nisi al-maqsuratu. Alif ta'nis maqsurah. Alif ta'nis maqsurah. Ya, perhatikan keterangannya. Dia dikatakan alif karena memang dia alif. Karena dia memang huruf alif. Di kata tersebut ada huruf alif di akhirnya. Ada huruf alif di akhirnya. Terus dia dikatakan ta'nis. Dia dikatakan ta'nis karena dia menunjukkan sifat untuk perempuan. Dia menunjukkan sifat untuk perempuan. Makanya dikatakan ta'nis. Ya, muannas, jamak muannas berarti jamak perempuan. Ta'nis berarti untuk perempuan. Alif ta'nis berarti alif, kata tersebut memiliki huruf alif di akhirnya yang menunjukkan sifat untuk perempuan. Maksurah dibaca pendek. Itu artinya maksurah dibaca pendek, yaitu 2 harokat. Dibaca pendek yaitu 2 harokat. Mad tabi'i. Dia dibaca dengan mad tabi'i, 2 harokat saja. Baik ketika waqaf ataupun ketika wasal. Baik ketika berhenti di situ ataupun ketika kita baca lanjut. Tetap dibaca dia itu dengan 2 harokat. Sugra, kubra, ukhra. Baik berhenti di situ ataupun dia dalam satu kalimat. Nah, ini dia makna dari alif ta'nis maksurah. Alif karena memang kata tersebut diakhiri dengan huruf alif. Ta'nis karena memang kata tersebut menunjukkan sifat untuk perempuan. Maksurah maksudnya adalah alif tersebut dibaca dengan mad tabi'i yang pendek, yaitu cuma 2 harokat saja. Ya, ini semuanya bersih tentang sifat-sifat perempuan. Hubla, perempuan yang hamil. Hubla. Maka hubla tersebut tidak menerima tanwin dia. Ya, dia tidak menerima tanwin. Sugra yang kecil. Kubra yang besar. Ya, misalnya kita di pondok misalnya ada santri perempuan 2 orang namanya Fatimah. Satu kelahiran 90, satu kelahiran 2000 misalnya. Maka yang kelahiran tahun 90 ini Fatimah Al-Kubra. Kita beri sifat seperti itu. Ini Fatimah yang besar. Ini namanya Fatimah kakak. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau yang kelahiran tahun 2000, kita namakan dengan Fatimah As-Sugra. Karena dia yang lebih muda, dia yang lebih kecil. Ini Fatimah adik namanya. Nah, kenapa kita pilihkan Sugro dan Kubro? Karena Sugro dan Kubro itu diperuntukkan untuk sifat perempuan. Karena yang kita sifati adalah perempuan, yaitu Fatimah. Nanti kalau seandainya Ahmad yang kita sifati, kita tidak pakai kata Sugro dan Kubro nanti. Ada lagi babnya nanti. Ini Ahmad yang gede, ini Ahmad yang kecil. Tidak kita katakan Ahmad Sugro dan Ahmad Kubro. Nah, kalau kiamat bagaimana? Kiamat itu kan perempuan. Ada tak marbutoh di ujungnya. Iya kan? Kiamatun. Ada tak marbutohnya di situ. Maka itu perempuan. Maka dikatakan kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Ya, karena Sugro dan Kubro itu mensifati tentang kiamat ini. Dan kiamat yang disifati merupakan isim yang perempuan, taknis dia. Ya, kiamat. Kenapa kiamat itu taknis? Karena dia ada tak marbutohnya. Nah, ya, itu salah satu contoh dari praktek kalimat ini. Ukhra yang lain. Ukhra yang lain. Misalnya kita pas taklim, biasanya murid itu 10 orang perempuan. Ternyata pas kali ini baru ada 4. Baru ada 4 orang. Yang 6 belum muncul. Maka si guru akan bertanya, ainal ukhra? Mana yang lain? Ya, begitu contohnya. Kenapa dia pilihkan kata ukhra? Karena memang murid-muridnya semuanya adalah perempuan. Yang dia tanya adalah tentang perempuan. Ya, ainal ukhra? Mana yang lain katanya. Kalau seandainya muridnya laki-laki semua, mana yang lain? Maka kalimatnya bukan ukhra. Nanti ada babnya. InsyaAllah. Ya. Jadi ini dia. Jadi ukhra itu jelas diakhiri dengan alif.
yaitu alif yang kayak ya itu alif namanya itu. Kemudian ta'nis menunjukkan sifat untuk perempuan, karena kalimat-kalimat ini nanti akan digunakan sebagai sifat untuk isim yang perempuan. Maksurah dibaca dengan dua harokat, sugro, kubro, ukhro, hubla. Jangan dibaca pendek, hubla, sugro, kubro. Enggak, dia dibaca dua harokat. Kemudian yang terakhir, ya, alif ta'nis mamdudah. Alif karena memang dia itu ada huruf alifnya di situ. Terus ta'nis karena memang isim ini yang dicontohkan ini adalah isim-isim yang perempuan. Ya. Dia ditetapkan sebagai perempuan dalam bahasa Arab. Berarti nanti kata gantinya adalah kata ganti yang terkait dengan perempuan semuanya. Tilka atau hadhihi atau hiya, nah, pokoknya terkait dengan perempuan. Terus mamdudah, ya dia dibaca panjang. Mad wajib muttasil. Ya, dia dibaca dengan panjang, lebih dari mad tabi'i. Contohnya safra'u. Safra'u. Perhatikan di situ antara ra dan hamzah ada alif kan? Itu namanya alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Dia dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Safra'u. Ya, bayda'u, sauda'u, hamra'u, dan seterusnya. Makanya itu dinamakan mamdudah. Dia dikatakan mamdudah karena dibaca panjang, lebih panjang dari mad tabi'i. Mad tabi'i itu cuma 2 harokat, kalau ini dia 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5 sesuai dengan riwayat Syatibiyah atau Thayyibatun Nasr. Nah, terus dia ta'nis. Kenapa dia ta'nis? Karena fi'il ini untuk perempuan, isim ini untuk perempuan. Anda contohkan Habbatus sauda. Al-habba ini perempuan atau laki-laki? Ada tamarbutoh. Maka kita katakan habbatus sauda. Iya kan? Habbah biji, sauda yang hitam. Habbatus sauda. Habbatus sauda'u. Seperti itu dia. Ini dikatakan ta'nis karena memang dia mensifati perempuan. Habbatu itu, habbah itu perempuan karena ada tamarbutohnya di sini. Terus juga kalau seandainya perempuan haid, bagaimana akhir dari akhirnya itu? Munculnya cairan putih kan? Al-qussatul bayda. Ya, al-qussatu. Ya, al-qussatu al-bayda. Nah, al-qussatul bayda. Bayda itu putih. Al-qussah cairan. Ada tak marbutohnya, berarti ini perempuan. Maka ini mensifati al-qussah. Makanya dikatakan dia itu apa? Ta'nis, perempuan. Kenapa? Karena dia itu sifat untuk perempuan nantinya. Ya, sebagaimana sauda sifat untuk perempuan. Nanti akan kita bedakan dengan hajarul aswad, batu yang hitam. Dia tidak katakan al-hajar as-sauda, enggak. Tapi lagi ada babnya. Untuk laki-laki. Nah, ini dia 3. Kalau seandainya ada sebuah isim yang pada isim tersebut ada alif ta'nis mamdudah, maka pasti isim ini tidak menerima tanwin. Pasti ini tidak menerima tanwin. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan masih ada 9 lagi, berapa lagi nih? Ya, 9 lagi dari kelompok isim allazi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tolong untuk dimurajaahi
Ya, tolong untuk dimurojaai, ya, karena materinya akan semakin bertambah tentunya. Ya, materinya akan semakin bertambah. Jadi yang awal-awal yang sudah didapatkan itu dikokohkan untuk mempermudah pada materi selanjutnya. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.